Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk hikmat, kekuatan, kesehatan, dan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 25 ayat 25. Tertulis demikian: seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, berada di bawah udara terik dan suhu panas, orang akan cepat mengalami haus, dan minuman yang dicari umumnya adalah air yang dingin atau sejuk. Saat meminum air yang sejuk atau dingin di tengah udara panas, kita akan merasa lega dan terlepas dari rasa kehausan yang sangat. Hal seperti ini dijadikan sebuah ibarat untuk menggambarkan bagaimana dampak dari kabar baik yang kita dengarkan. Berita, informasi atau kabar yang kita dengar, sadar atau tidak kita sadari, mempunyai pengaruh terhadap kondisi jiwa kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa berita yang buruk akan menyebabkan perubahan mood seseorang menjadi tidak baik, menimbulkan kecemasan dan depresi yang kemudian memperburuk kekhawatiran dan kecemasan pribadi orang itu sendiri. Sebaliknya saudara, berita atau kabar baik memberikan kepada pendengarnya inspirasi jalan ke depan yang cerah. Berita baik membuat kita merasa bahagia, dan ketika kita bahagia, perspektif kita tentang kehidupan secara umum menjadi penuh pengharapan, di mana hal ini kemudian akan memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Dalam Amsal 15 ayat 30 tertulis, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Ada hubungan erat antara kondisi pikiran dan kesehatan tubuh kita. Kalau pikiran kita dikuasai oleh berita buruk, maka umumnya hal itu akan berdampak kurang baik bagi kesehatan kita. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan berita baik, maka kondisi jiwa dan kesehatan jasmani kita juga akan menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang kita baca atau dengar seringkali berisi hal-hal yang mengintimidasi dan menimbulkan ketakutan, karena fokus dari pembuat berita itu adalah untuk membuat kita menjadi cemas. Tapi jangan kita menjadi bodoh saudara dengan hanya mengkonsumsi berita yang menimbulkan kekhawatiran. Fokuskan diri kita pada kabar baik. Dan terlebih daripada itu saudara, fokuskan diri kita pada kebenaran janji firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kabar yang baik bagi jiwa kita dan yang menuntun kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sekalipun ada masalah dan persoalan atau ada situasi yang mencekam di dunia ini, tapi kita hendaknya ingat bahwa ada janji penyertaan Tuhan atas kita semua. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Meskipun ada kabar-kabar buruk yang terdengar, kita hendaknya mengingat janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20 yang berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingatlah saudara akan rencana Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, fokuskan diri kita pada kabar baik dari sorga. Firman Tuhan selalu menyegarkan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sukacita, iman, dan pengharapan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami, memberikan kami pemahaman untuk kami tidak terfokus kepada kabar-kabar buruk yang kami dengar, yang disodorkan, yang ditawarkan kepada kami. Tapi kami mengingat dan fokus kepada janji kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak perkara baik, perkara luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa sekalipun ada hal-hal yang kelihatannya mencemaskan di dunia ini, tapi kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada kabar baik dari sorga, kabar baik dari Tuhan, yaitu janji firman-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah ya Tuhan, kami dapat kuat, kami mampu melalui semuanya. Kami dapat melangkah dengan iman, penuh sukacita dan pengharapan, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan masalah, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan nyatakan mujizat-Mu bagi setiap mereka. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.